Ya, mantan pemain timnas Belanda Puji Tom Heyi, dia mengatakan, dia gelandang yang sangat cantik. Followers Tom Heyi meroket 20 kali lipat usai debut di timnas Indonesia, dan pemain Liga Champions diprediksi bergabung dengan timnas Indonesia sudah beri kode-kode. Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda. Ya, mantan pemain timnas Belanda Marciano Vink melontarkan pujian untuk gelandang baru timnas Indonesia Tom Heyi sebagai pemain yang berkelas. Tom tengah diisukan bakal hijrah ke Liga Italia pasca debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu tidak lepas dari status bebas transfer yang segera disandangnya pada musim panas mendatang. Heyi pergi dari Heerenveen. Ya, pemain berusia 29 tahun ini tidak akan memperpanjang kontrak di Heerenveen sebagai ganti Liga Italia bakal jadi destinasi barunya. Gelandang timnas Indonesia ini tengah jadi incaran utama Como FC yang saat ini bermain di Serie B Liga Italia. Ya, tapi meski begitu, tawaran 700.000 euro dari Como FC masih ditolak Heerenveen, mengingat harga pasaran Heyi tidak kurang dari 3 juta euro. Akan tetapi Heyi sendiri tidak menampik jika ada tawaran dari Como FC dan cukup antusias menyambutnya. Heyi masih belum bisa untuk memastikan apakah benar ia akan hijrah ke Liga Italia. Ia hanya menegaskan untuk menunggu waktu saja. Fokusnya masih untuk Heerenveen karena masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dan ia pun tidak khawatir dengan masa depannya. Saya pikir memang ada peluang yang lebih besar bahwa hal ini akan terlaksana dibandingkan jika hal tersebut tidak akan terlaksana, kata Heyi. Masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan, tapi itu adalah sesuatu yang tidak terlalu saya pengaruhi, ujarnya. Saya tidak terlalu khawatir tentang hal itu dan beberapa hari ke depan ya akan terungkap. Sementara itu, mantan pemain timnas Belanda Marciano Vink cukup menyayangkan jika Heyi benar-benar pindah ke klub kasta kedua Liga Italia itu. Bagi Vink, Heyi adalah sosok gelandang idaman dengan permainan cantiknya dan akan selalu menjadi pilihan utama di tim. Heyi sudah menjadi bagian penting dari Heerenveen sehingga cukup aneh kalau ia mau turun kasta demi bergabung di klub Liga Italia tersebut. Menurut Vink, kelas orang Tom Heyi adalah Serie A Liga Italia, bukan kasta keduanya karena kualitasnya yang mumpuni. Ya, saya merasa aneh. Anda beralih dari Heerenveen ke Serie B. Dia adalah pemain yang menentukan. Saya akan memahaminya dari bangku cadangan lalu Anda ingin bermain, kata Marciano Vink. Tapi dia adalah pemain utama di Heerenveen lalu pergi ke Yunani atau apalah dan dapatkan uang di sana. Serie A adalah kompetisi terbaik saat itu dan kehidupan di Italia sungguh fantastis, tapi menurut saya Heyi adalah pesepak bola yang cantik, ringkasnya. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Nah, pemain timnas Indonesia Tom Heyi kebanjiran followers setelah debutnya di Indonesia. Kini pemain berusia 29 tahun itu punya pengikut 20 kali lipat dari sebelum laga pertama dengan skuad Garuda. Momen debut Tom terjadi saat Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 pada Selasa kemarin. Dalam laga di Stadion Midin, Heyi memberikan satu assist yang menjadi gol dari Jay Itzes. Indonesia menambah 2 gol lagi di sisa pertandingan. Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta yang mencatatkan nama ke papan skor saat Indonesia versus Vietnam. Ya, performa Tom Heyi selama 90 menit bersama Indonesia cukup mengesankan. Oleh karena itulah akun Instagramnya banyak followers barunya. Dalam pantauan dari detiksport.com sampai Sabtu hari ini, pengikut Tom ada di angka sekitar 604.000. Pada saat sebelum debut dengan timnas Indonesia, Heyi punya pengikut sebanyak 30,9 ribu orang. Dalam unggahan terakhir, Tom Heyi membagikan lagi momen dirinya menjalani laga pertama bersama timnas Indonesia. Postingan pemain berjuluk The Professor ini mendapatkan like sebanyak 370.000 dan komentar lebih dari 9.000. Ya, debutan Indonesia lainnya, Jay Itzes kini sudah punya followers di Instagram sebanyak 770.000. Sementara itu, Ragnar Oratmangun punya follower 647.000 dan Nathan Choaon punya follower sebanyak 441.000. Dan di informasi yang terakhir, timnas Indonesia diprediksi segera mendapatkan pemain naturalisasi baru dan untuk pemain kali ini, sosok pemain keturunan tersebut sudah menjadi langganan di ajang Liga Champions. Nama pemain yang dimaksud adalah Kevin Dix, bek tengah yang belakangan ini disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi. Untuk timnas Indonesia itu memang baru saja mengirimkan kode-kode tertentu. Momen ini tepatnya terjadi setelah timnas Indonesia berhasil menumbangkan perlawanan timnas Vietnam pada pertemuan pertama yang tersaji di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret kemarin,
Timnas Indonesia berhasil unggul tipis dengan skor 1-0 atas Vietnam lewat gol tunggal dari Egy Maulana Fikri. Dan seusai pertandingan, para pemain Timnas Indonesia memang mengunggah momen-momen yang menggembirakan dari pertandingan ini, tidak terkecuali Mike Lok yang menyinggung soal Piala Dunia 2026. Manifestasi FIFA World Cup 2026 untuk Indonesia, tulisnya dalam unggahan di akun Instagram tersebut. Unggahan Klok ini kelas diserbu oleh penggemarnya untuk memberikan ucapan selamat. Di kolom komentar muncul sosok Kevin Dix yang meninggalkan sebuah pesan dengan emoji api menyala. Komentar ini pun mendapatkan atensi dari Klok dan langsung disukai oleh gelandang Persib Bandung tersebut. Salah satu hal yang membuat PSSI harus segera menaturalisasi Kevin Dix adalah pengalaman pemain kelahiran Belanda itu yang sudah menjadi pemain langganan di ajang Liga Champions Eropa. Bersama klubnya musim ini, FC Copenhagen, Kevin Dix menjadi salah satu pemain andalan mereka dan tidak hanya tampil di kompetisi domestik, dia juga membantu timnya untuk tampil di level Liga Champions. Dan sebelumnya Kevin Dix juga sukses membantu FC Copenhagen untuk lolos dari babak kualifikasi Liga Champions. Di kejuaraan antar klub paling elit di Eropa ini, dia sudah merasakan menit bermain yang reguler. Dan tidak hanya itu saja, Kevin Dix juga berjasa besar mengantarkan FC Copenhagen melaju ke babak 16 besar. Keberhasilan itu diraih salah satunya setelah menumbangkan Manchester United dengan 4-3 dan Galatasaray dengan 1-0. Ya, setidaknya dalam 2 edisi terakhir, Kevin sudah merasakan menit bermain yang melimpah di Liga Champions bersama FC Copenhagen. Pada musim 2017-2018, dia juga pernah tampil di ajang ini bersama Feyenoord Rotterdam. Pelatih asal Malaysia salut dengan Timnas Indonesia, lebih suka menyebut istilah heritage ketimbang naturalisasi. Pelatih asal Malaysia, Raja Isa Raja Akram Shah, memuji program naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk membangun Timnas Indonesia yang tangguh. Saya lebih suka menyebut program PSSI ini dengan istilah heritage, bukan naturalisasi. Karena heritage artinya warisan. Di dalam warisan tentu ada ikatan emosional, kekerabatan, hubungan darah, dan biologis, katanya. Sedangkan istilah naturalisasi lebih pada administrasi alih kewarganegaraan. Siapa saja bisa dapat naturalisasi, jika orang itu telah memenuhi syarat jadi warga negara tersebut. Sementara pemain yang direkrut untuk Timnas Indonesia itu memiliki garis keturunan asli, katanya. Di skuad Timnas Indonesia terbaru, semua pemain yang menjalani proses naturalisasi WNI memiliki garis keturunan Indonesia. Khusus Elkan Bagot, dia tidak melewati proses naturalisasi karena memilih kewarganegaraan WNI setelah berusia 20 tahun. Istilah yang tepat. Menurut sosok yang pernah lama berkiprah di klub-klub Indonesia itu, istilah heritage sangat tepat untuk menepis kontroversi dan dikotomi antara pemain lokal dan naturalisasi. Mereka yang sekarang memilih jadi anggota Timnas Indonesia pasti merasa tak nyaman bila terus disebut sebagai pemain naturalisasi. Karena sejatinya dalam tubuh mereka ada aliran darah Indonesia. Apakah lewat kakek, nenek, ayah, atau ibunya, jelasnya. Program yang gencar dilancarkan PSSI ini jelas berbeda dengan kebijakan yang pernah dilakukan Timnas Singapura maupun Malaysia. Timnas Singapura pernah berjaya di Asia Tenggara dengan memberi paspor kepada pemain yang tak punya hubungan darah dengan negara itu. Kini Malaysia juga melakukan itu. Saya pribadi lebih mendukung bila sistem heritage yang dijalankan, seperti Indonesia sekarang, ujarnya. Bela negara leluhur. Raja Isa menjelaskan dengan adanya hubungan darah, maka si pemain akan merasa bangga membela Indonesia sebagai tumpah darah dari leluhur mereka. Saya kira pemain heritage punya kebanggaan lebih besar dibanding pemain yang tak punya hubungan biologis yang langsung diberi paspor. Cara ini bisa meminimalisir kontroversi dan kesenjangan dengan pemain lokal yang asli lahir di Indonesia, ujarnya. Sosialisasikan heritage. Raja Isa pun menyarankan agar PSSI segera mensosialisasikan istilah heritage digencarkan untuk mengganti kata naturalisasi atau pemain asing yang ganti kewarganegaraan WNI. Pemilihan kata dan istilah sangat penting. Jika publik Indonesia masih sering memakai kata naturalisasi, ini bisa menghambat misi PSSI membangun Timnas Indonesia yang kuat di masa depan. Karena kecintaan fans terhadap Timnas Indonesia lambat laun akan menurun, pungkasnya.